Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman guru? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar pemilihan formasi P3K guru yang akan membahas permasalahan yang muncul ya. Yang muncul ini yang saya ketemui di media sosial di Facebook ya. Teman-teman yang menemui masalah, kita coba bahas di sini gitu. Mungkin ada teman-teman yang sama masalahnya, mungkin juga akan sama solusinya ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman boleh subscribe channel saya ya, dan like videonya untuk terus mendukung video-video dari channel saya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Oke, untuk yang pertama, teman-teman pasti sering mengalami ini ketika pertama login ya. Jenis seleksi P3K guru sudah ditutup. Ini ada beberapa alasan kenapa bisa muncul seperti ini. Yang pertama adalah yang pasti adalah belum membuat akun. Yang pertama belum membuat akun, yang kedua mungkin belum resume. Yang kedua mungkin belum resume ya, atau yang ketiga mungkin datanya belum diolah ya. Jadi mungkin belum bisa diakses data teman-teman di sistem seleksi calon aparatur sipil negara ya. Oke, lanjut. Nah, ini P1 belum dapat formasi, sementara formasi sudah dibuka untuk umum. Nah, kalau untuk masalah ini teman-teman harus pahami tentang linearitas ya. P1 jika belum dapat formasi berarti memang formasi untuk ijazahnya atau serdiknya itu tidak linear dengan formasi yang tersisa. Sementara mungkin formasi yang tersisa itu lebih linear ke pelamar umum ya. Jadi intinya selama formasi itu linear dengan ijazah yang kita miliki, itu pasti akan tersedia formasinya. Jika memang formasi itu tidak linear, maka otomatis sistem juga tidak akan membacanya. Kita lanjut. Ada yang sudah bisa pilih jabatan dan lokasi formasi lokasi kerja? Nah, untuk ini mungkin tidak semua daerah sama ya teman-teman ya. Ada yang sudah bisa dan ada juga yang belum bisa ya. Kalau yang sudah bisa mungkin daerahnya sudah menyetorkan hasil formasi yang sisa formasi yang ada di daerahnya. Mungkin kalau yang belum, mungkin memang daerahnya belum menyetorkan hasil sisa formasi setelah dikurangi oleh P2 dan P3 ya. Atau ada kemungkinan juga mungkin memang jaringannya ya atau sistemnya ya. Jadi teman-teman yang belum dapat formasi disarankan untuk terus mengecek akunnya secara berkala. Lalu ini juga ada, kok udah tutup balik sih di akun saya, tadi pagi bisa pilih formasi tapi tidak ada penempatan, sekarang udah tutup balik, apa sih salah kami pelamar umum sehingga kami dibeda-bedakan? Nah, ini kita harus bisa berpikir secara positif ya teman-teman ya. Jadi tidak dibedakan ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua formasi yang tersedia tergantung dengan ijazah yang kita miliki atau sertifikat pendidik yang kita miliki ya. Selama formasi itu linear dengan ijazah kita atau dengan serdik yang kita miliki, itu pasti akan tersedia di sistem ya. Atau jika memang sistemnya belum bisa memilih, mungkin alasan yang tadi daerahnya belum menyetorkan hasil sisa formasi atau memang sedang ada gangguan teknis. Bapak Ibu tolong infonya, P3 yang belum ada formasi, apa sudah ada formasinya? Mengapa P4 sudah buka lagi? Nah, ini karena memang sudah jadwalnya ya. Untuk P3 memang, untuk P2 dan P3 memang masih diolah datanya ya di daerah masing-masing ya. Dan mengapa P4 sudah buka lagi itu karena mungkin beberapa daerah sudah selesai untuk menyetorkan hasil formasi yang tersisa ya untuk P4. Lanjut, nah ini mau tanya Kak semua, lokasi formasi yang saya mau dan tempat saya mengajar sekarang itu tapi di pilihan nggak ada, tulis manual juga nggak bisa tersimpan, itu kenapa? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, jika memang sekolahan teman-teman tidak tersedia, itu berarti memang
formasinya tidak ada atau tidak mengajukan formasi, atau kemungkinan juga formasinya sudah terisi oleh guru lain yang dari P1 atau dari P2 dan P3 ya, untuk diperebutkan. Dan yang muncul formasi itu adalah berarti yang benar-benar ada untuk teman-teman pilih ya. Jadi cepet-cepetlah pilih ya kalau misalkan udah muncul seperti ini ya. Dan jangan lupa juga pastikan lokasinya itu tidak terlalu jauh dengan kita. Jangan sampai nanti setelah lulus kita jadi terlalu jauh gitu tempat kerjanya ya. Lanjut, bagaimana urusannya P1 belum mendapat formasi, P2 ke atas sudah bisa memilih formasi. Nah ini seperti tadi ya teman-teman ya. Karena mungkin menunggu ketersediaan formasi yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. Karena nggak mungkin kalau misalkan formasinya itu untuk guru kimia, ya tidak akan linear jika kita hanya memiliki ijazah PGSD ya. Kecuali kita punya sertifikat pendidik yang linear dengan jurusan kimia ya, itu baru pasti akan muncul di sistem. Lalu ini teman-teman kenapa ya kalau saya klik lokasi formasinya belum ada pilihan. Kalau ngetik secara manual juga tidak bisa disimpan, padahal di situ sudah ada tertera batas akhir pemilihan formasi sampai tanggal 22. Nah ini berarti mungkin daerahnya belum selesai untuk mengajukan formasi atau sisa formasi. Atau mungkin juga formasinya sudah tidak tersisa ya untuk para pelamar umum ya. Jadi kalau misalkan kayak gini dicek saja secara berkala, tidak ada salahnya ya. Mungkin nanti di akhir-akhir ada formasi yang kosong. Pendaftaran CPNS untuk pengangguran udah dibuka belum? Nah ini saya juga tidak tahu ya untuk CPNS untuk pengangguran udah buka apa belum ya. Mungkin menunggu saja gitu, menunggu hasil nanti ya di tahun depan ya. Karena untuk CPNS sendiri memang tidak harus sudah bekerja ya, yang penting kita punya ijazah yang sesuai dengan syarat dari formasi tersebut. Nah ini selamat pagi, izin bertanya Bapak Ibu, dalam opsi jabatan saya sudah otomatis terpilih ahli pertama guru agribisnis tanaman dan tidak bisa memilih yang jabatan lain. Apa tidak bermasalah nanti? Nah ini saya jelaskan lagi, kalau misalkan di sistemnya terbacanya tidak sesuai gitu, misalkan kita ngajar di SD, yang tersedia itu adalah ngajarnya di SMP ya. Formasi yang muncul di sistem adalah formasi yang linear dengan ijazah kita ya, walaupun ada beberapa kasus yang saya lihat di di Facebook juga ya teman-teman, ada yang ijazahnya PGSD tapi bisa bukan PGSD, ijazahnya PG PAUD tapi muncul jabatannya muncul formasinya itu adalah untuk SD. Selama ada di sistem masih bisa diakses, berarti mungkin juga linear ya, karena saya juga tidak tahu, mungkin akan ada linearitas terbaru ya. Nah ini bonus gaji real P3K berapa sih di slip gaji. Nah ini sudah banyak sekali bertebaran di media sosial, di Google ya, kalian boleh cek aja sendiri ya berapa nominalnya. Yang pasti ya cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman ya. Oke, cukup dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu atau menambah informasi teman-teman, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.